Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dua nikmat besar kepada kita, nikmatul iman wal Islam. Pada satu masa di mana kedua nikmat ini telah dicabut oleh Allah pada kebanyakan penduduk bumi, semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah, dua nikmat itu tetap ada di dalam kita. Semoga tetap bersemangat di dalam dada kita sampai kematian memeluk kita. Kemudian saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidina al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid." Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdi min ba'di, addu 'alaiha bin nawajib. Apa kata Rasulullah? Pada diri kalian itu ada dua sunnah. Yang pertama sunnahku, sunnatul rasul. Yang kedua sunnatus sahabat. Kedua sunnah itu harus kalian ikuti, kalian pegang, kalian gigit dengan gerahan kalian, dan jangan kau tinggalkan. Sunnatul rasul sering kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sunnatus sahabat. Apa sebenarnya sunnah sahabat yang harus kita ikuti? Dari sekian banyak sunnah sahabat, ada satu karakter sahabat, sunnah sahabat yang harus kita ketahui. Apa itu karakter sahabat? Sahabat ini selalu setiap melakukan satu amal, selalu beranggapan masih kurang, tidak pernah puas. Oleh karena itu, sahabat kalau jumpa Rasulullah, pertama yang ditanyakan, ya Rasulullah, ayu a'mal afdal? Ya Rasulullah, ayu a'mal ahabba ilallah? Ini para sahabat, karena mereka tidak pernah puas dengan amalnya dan berusaha memperbaiki diri. Kalau jumpa sahabat, apa yang ditanyakan? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik menurut Allah yang harus kami kerjakan? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, banyak sekali jawaban Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan amal yang afdal, bukan jawaban dari Rasulullah tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 4 ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifah," ila akhir. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, siapakah yang Islamnya paling bagus menurut Allah, menurut kerajaan langit? Dijawab oleh Allah, yang Islamnya paling bagus yaitu seseorang yang bisa mengumpulkan tiga hal pada dirinya. Yang pertama, aslama wajhahu lillah, tunduk, ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wahwa muhsin, selalu berbuat baik. Yang ketiga, wattaba'a millata Ibrahim, mengikuti milah, ajaran,
ideologi yang diajarkan Nabi Ibrahim. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Yang paling bagus Islamnya menurut Allah, yaitu seseorang yang pada dirinya bisa mengumpulkan tiga hal. Yang pertama, menyerahkan diri kepada Allah. Ustadz, yang pertama kami sudah tahu, banyak ustadz yang menjelaskan. Naam. Yang kedua, selalu berbuat baik. Ustadz, yang kedua kami faham, banyak ustadz yang selalu menjelaskan. Yang ketiga, mengikuti milah Ibrahim. Ustadz, ini kami baru tahu, tak banyak orang yang menjelaskan. Kenapa harus mengikuti milah Ibrahim? Dan mengikuti milah Ibrahim sebagai tanda hebatnya Islam seseorang? Dijawab oleh ulama. Ternyata apa kata ulama? Setelah diteliti ayat Al-Quran, kebanyakan ayat Al-Quran selalu mengajak kita untuk mengikuti dua nabi, menjadikan sebagai qudwah hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Nabi Ibrahim. Nih saya tunjukkan salah satu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff. Apa kata Allah? Di dalam surat 60 ya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia, sungguh mereka Nabi Ibrahim dan pengikutnya adalah uswah, contoh yang baik bagi kalian, bagi siapa saja yang mengharapkan kebahagiaan akhirat dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim? Barang siapa yang mengharapkan Allah dan kebahagiaan akhirat, ikuti tauladan Nabi Ibrahim. Ajib. Kenapa Nabi Ibrahim? Semua nabi setelah Nabi Ibrahim, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Apa kehebatan Nabi Ibrahim? Banyak sekali. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, pemimpin muwahhidin, ya, orang ahli tauhid dan bersih daripada kesyirikan. Apa kehebatan Nabi Ibrahim? Salah satu kehebatannya dijelaskan oleh Allah di dalam surat 60 ayat 4. Apa kata Allah? Setelah Nabi Ibrahim berdakwah, kemudian Nabi Ibrahim mengeluarkan satu pernyataan yang membuat bumi berguncang. Kekuasaan yang dibangun oleh manusia goyang. Apa pernyataannya? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Apa pernyataan Nabi Ibrahim? Mulai hari ini aku berlepas diri terhadap kekafiran kalian, Tuhan yang kalian ibadai, ideologi dan agama yang kalian anut, dan mulai hari ini tidak ada hubungan saya dengan kalian kecuali permusuhan dan kebencian sampai kalian melakukan satu pekerjaan. Apa itu? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berguncang kekuasaan yang dibuat manusia pada saat itu. Anda tahu kapan Nabi Ibrahim menyampaikan itu? Di awal dakwahkah? Di pertengahan dakwahkah? Atau di akhir dakwah? Para ahli sejarah mengambil satu kesimpulan, dilakukan oleh Nabi Ibrahim di awal dakwah, bahkan di awal dakwanya, dan itu disampaikan kepada kekuasaan besar yang dipimpin oleh Namrud. Dan apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Setelah itu Nabi Ibrahim disiksa dengan penyiksaan yang paling dahsyat yang pernah dikenal manusia di masa itu. Dibakar hidup-hidup,
Dan kita tahu sejarahnya, Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya karakter seperti Nabi Ibrahim? Naam. Nabi yang selalu kita ucapkan sallu ala nabi, Nabi yang kita cintai. Apa kata ahli sejarah? Sebelumnya beliau orang yang paling dicintai, Al-Amin. Orang dulu kalau mau keluar kota titip duit sama Rasulullah, bukan titip duit kepada orang lain. Mereka lebih percaya pada Rasulullah daripada anak istrinya. Al-Amin. Tapi apa yang terjadi? Orang yang dicintai semua orang. Tapi apa yang terjadi setelah beliau berdakwah dan dakwah pertama kali? Maka jadilah beliau orang yang paling dibenci. Kenapa? Karena dakwanya jelas. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum bainana wa bainakumul adawa ila akhir. Apa dakwah Rasulullah? Mulai hari ini aku benci terhadap kekafiran kalian, dan tidak ada pertemuan antara aku dengan kau, tidak ada hubungan kecuali kebencian dan permusuhan sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ada satu pelajaran penting. Nabi Ibrahim, baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja yang mengikuti beliau, punya sifat yang jelas. Apa sifat tersebut? Tegas, tidak suka, benci dengan kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, pendoliman, kemaksiatan. Ketegasan itu dipegang teguh oleh mereka. Ustadz, contohnya jangan Nabi Ibrahim, jangan Rasulullah, contoh orang lain. Naam, saya akan berikan contoh yang ketiga. Manusia biasa, laisan rasul walal anbiya, bukan nabi dan bukan rasul, tapi manusia ini diletakkan oleh Allah di tempat yang terhormat. Kenapa saya katakan terhormat? Hukum alam tunduk kepada mereka dengan izin Allah. Pak, menurut hukum alam, orang itu 7 tahun, 80 tahun, 100 tahun, sakit meninggal. Tapi mereka tidak meninggal sampai 300 tahun. Waktu ditundukkan oleh Allah di hadapan mereka. Orang ya 7 tahun, 70 tahun, 100 tahun meninggal. Tapi ini waktu tunduk kepada mereka atas izin Allah. Siapa dia? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati ila akhir. Siapa dia? Ashabul kahfi. Apa kehebatannya? Kehebatannya melakukan 4 hal. Yang pertama, dia beriman. Kita sudah lakukan. Yang kedua, wazidnahum huda, dekat dengan petunjuk. Alhamdulillah, sudah kita lakukan. Kita dekat dengan Al-Quran, mereka dengan Injil, karena di zaman Nabi Isa. Yang ketiga dan yang keempat belum dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Apa itu? Qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Berdiri di hadapan kedoliman, kebatilan, kemaksiatan, di hadapan kekuasaan yang dibangun oleh kekafiran, kesyirikan, kemudian mengeluarkan pernyataannya, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang patut untuk diikuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kenapa muncul orang seperti itu? Mempunyai satu sifat. Apa itu? Tegas menyampaikan kebenaran. Sayang 1000 sayang. Kita hidup pada zaman fitnah. Sebagian ulama mengatakan zaman fitnah, sebagian kecil ulama mengatakan sudah sampai di puncak fitnah. Tandanya apa? Kaum muslimin tidak tegas dengan kebenarannya. Kaum muslimin membisu 1000 bahasa di hadapan kekafiran. Maka terjadilah apa yang terjadi. Apa yang terjadi?
kemaksiatan di depan masjid, lokalisasi di samping SDIT, kristenisasi di kampungnya kaum muslimin, segala macam kemaksiatan ada di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah rumah kaum muslimin. Apa yang dilakukan kaum muslimin? Membisu 1000 bahasa. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Sekali lagi, ulama yang lurus, ulama yang jujur sudah sampai kepada satu kesimpulan, ini zaman fitnah. Bahkan sebagian daripada mereka mengatakan di puncak fitnah. Ustadz, ada ulama yang mengatakan hari ini kita berada di baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana menurut Ustadz? Ada dua kemungkinan yang mengatakan itu. Yang pertama, imma bahlul buduh, wa imma pesan sponsor, orang-orang yang dibayar oleh kekuasaan kekafiran yang dibangun di muka bumi ini. Tujuannya apa? Meninak bobokkan kaum muslimin. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Singkat ceramah, karena waktu kita sempit, saya akan mengajak Anda untuk mendengar hadis Nabi. Ingat, ini yang saya sampaikan hadis, tidak main-main. Menurut ulama, kalau hadis dibacakan, dengarkan, perhatikan, fahami, amalkan. Kalau tidak, apa kata Allah? Di dalam surat 24 ayat 65, surat An-Nur, apa kata Allah? Falyahdaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Serius. Ingat, seharusnya kalian takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah. Dia akan mendapatkan dua hal: fitnah di dunia, mati masuk neraka. Apa itu fitnah? Sholatnya tidak pernah khusyuk, anaknya anak bandel, dia melahirkan anak durhaka, ajib, istrinya menjadi musuh buat dia. Kalau punya duit, tamak, pelit. Kalau ada orang mendapatkan kenikmatan, iri. Ngaji Quran tidak pernah mendapatkan kelezatan. Sebagian daripada fitnah yang hari ini dialami oleh kebanyakan kaum muslimin. Apa sebabnya? Tidak mengikuti perintah Nabi. Nih, saya akan sampaikan salah satu perintah Nabi. Apa kata Rasulullah? Dari Aisyah, satu potongan hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, ayuhan nas, innallaha azza wa jalla yaqulu lakum muru bil ma'ruf wanhauna 'anil munkar qabla an tad'uni fala ujibakum wa tas'aluni fala u'tiyakum wa tastansiruni fala ansurakum. Apa kata Rasulullah? Manusia, Allah Azza wa Jalla telah berkata kepada kalian, telah berfirman kepada kalian, amal ma'ruf dan nahi mungkar kalian, sebelum datang satu keadaan di mana satu, kalian minta tidak dipenuhi oleh Allah, kalian berdoa tidak didengar oleh Allah, kalian minta tolong tidak ditolong oleh Allah. Pak, di antara musibah besar yang dialami oleh seorang hamba, seorang manusia, apabila keinginannya, doanya, permintaannya tidak didengar oleh penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut sebagian orang yang jujur, keadaan itu sudah terjadi hari ini. Kita berdoa siang malam, ya Allah, sembuhkan kami dari penyakit. Penyakit macam-macam datang. Ya Allah, tolong kami daripada musuh-musuh Islam. Musuh Islam makin berani, makin sadis menyerang kaum muslimin. Dan tidak ada pertumpahan darah yang paling banyak hari ini kecuali pertumpahan darah yang dialami darah-darah dari bayi-bayi kaum muslimin tumpah. Kita berdoa siang malam, menangis, menitikkan air mata, tidak didengar oleh Allah. Kenapa? Mendapatkan musibah. Apa sebabnya? Tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan ingat, amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah tanda ketegasan seseorang menghadapi kebatilan.
Musibah, musibah. Hari ini kita jenggot kita panjang. Setiap bulan ke Masjidil Haram, ngaji Quran siang malam, majelis taklim tiap hari ada. Tapi sayang, membisu 1000 bahasa menghadapi segala macam kebatilan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, nasihat saya sekaligus mengakhiri ini semua, mari kita tanamkan di dalam dada kita semangat amal ma'ruf nahi munkar seperti yang dimiliki oleh seorang sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Subhanallah, apa kehebatan Abi Sa'id Al-Khudri? Umurnya sudah tua, sahabat yang lain sudah meninggal, badan sudah rapuh, jalan pun tak kuat. Pada saat itu beliau berada di masa di mana yang berkuasa gubernur yang sangat jahat. Dan pada masa itu sholat id, semua warga hadir. Dan di masa lalu kalau sholat id yang ceramah adalah gubernur, wali kota atau khalifah. Pada saat itu gubernur berceramah. Apa kata gubernur? Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini aku robah. Kalau sebelumnya sholat dulu baru ceramah, aku robah, ceramah dulu baru sholat. Kenapa? Kalau seumpamanya sholat dulu baru ceramah, pasti kalian tidak akan mendengar ceramahku, karena kalian benci sama aku. Maka ceramah dulu baru sholat. Berdiri Abi Sa'id dengan tongkatnya terhuyung-huyung, lemah, mendatangi gubernur itu. Pas di depan mimbar gubernur, ditarik jenggotnya gubernur. Kemudian beliau berkata, ya aduallah, wahai musuh Allah, sejak kapan kau robah syariat yang dibawa oleh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi? Dalam hitungan 2 menit, 3 menit, tak 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 tak, habis saya ditangkap. Kenapa muncul orang seperti itu? Ada sifat ketegasan, amal ma'ruf nahi munkar untuk menghadapi pendoliman, kekafiran, kemaksiatan yang hari ini banyak maaf, sadar atau tidak sadar, merajalela di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, wa alif baina qulubihim wahdihim subulas salam wa akhrijhum minad dhulumati ilan nur wa jannibhumul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lahum fi asma'ihim wa absarihim ma abqaitahum waj'alhum syakirina li ni'amik musnina bihi alaik qabiliha wa atmimha alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur kitabaka wa dinaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma addi bil kuffar wal munafikin alladina yasuttuna an sabilik wa yubaddiluna dinak wa yuaduna al mu'minin. Allahumma ansur mujahidin wal muslimin wal mustad'afina fi Falastin wa fi Sam wa fi Afghanistan wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi baladina hadha Indonesia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.